Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar pagi ini? Selamat pagi. Alhamdulillah baik, sehat ya. Baik anak-anakku semuanya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk yang tadi kelihatannya datang paling awal di sini itu kelihatannya Marno ya. Marno datang paling awal. Nah, maka dikasih penghargaan untuk memimpin doa ya Mas Marno ya. Silahkan dipimpin doa Mas Marno. Ya siap. Mari kawan-kawan sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mas Marno sudah dipimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, baik pada pagi hari ini saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Pagi hari ini ada yang tidak masuk ini. Ada Pak. Siapa yang tidak masuk ini? Bella Pak. Tadi itu titip surat nih Pak. Surat ke ininya izinnya. Oh ya ya, kenapa ya? Coba dibuka ya, tak Iya, buka ya, Pak. izin. Oh ya, izin katanya ada kepentingan keluarga. Baiklah ya. Iya Pak. Ya, tapi yang lainnya semuanya hadir ya. Jadi ada 11 Hadir, Pak. orang ya, ada 11 siswa pada pagi hari ini. Karena kita belajarnya lewat daring ya, jadi ini sudah hadir semua, alhamdulillah ya. Jadi nanti kita akan bisa belajar secara optimal walaupun kita menggunakan daring ya, anak-anak semua ya. Ya, baik, Pak Guru akan memutarkan lagu Bagimu Negeri. Sudah bisa nyanyi semua ya? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Lagunya apa tadi? Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Judulnya Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Ya, oke. Salam BPK. Salam cerdas, berkarakter, luar biasa. Oke, anak-anak, Bapak juga senantiasa mengingatkan karena sekarang masih dalam musim pandemi seperti ini, tetap tidak bosan-bosannya untuk berdisiplin dalam mengikuti protokol kesehatan sehingga terhindar dari paparan virus COVID-19 ya. Begitu. Kemudian anak-anak masih ingat nggak? Kemarin kan kita belajar tentang itu, apa namanya? Siapa yang ingat? Magnet. Ya. Apa magnet. Coba diingat-ingat? Apa itu magnet? Magnet itu adalah benda yang bisa menarik benda magnetis. Ya.
Oke, itu adalah magnet ya. Baik, anak-anak semua. Nah, pada pagi hari ini kita juga akan belajar terkait dengan magnet lagi. Yaitu kita akan belajar pada ini, tema 5, wirausaha ya. Subtema 3, ayo belajar wirausaha. Tujuan pembelajaran pada hari ini itu adalah untuk kalian bisa menelaah sifat-sifat magnet, kemudian bisa nanti mengevaluasi langkah-langkah membuat magnet, dan yang ketiga, nanti pada pembelajaran ini diupayakan kalian semua bisa membuat magnet. Kemudian untuk mupel bahasa Indonesia di sini terkait juga dengan mengisi formulir pengiriman barang. Di sini tujuannya kalian nanti mampu ya mengisi formulir pengiriman barang, kemudian menganalisis cara mengisi formulir pengiriman barang, dan yang ketiga itu angkanya salah ya. Yang ketiga itu nanti kalian harus bisa mengerjakan formulir pengiriman barang. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran. Nah, baik, Pak Guru akan menayangkan tayangan berupa video. Ya, disaksikan, diperhatikan. Ya, aku mati. Giliranku ya. Ya. Main dong. Lah, satunya kok nggak berantakan sih? Ya dong, ini kan papan catur ajaib, namanya magneto. Kan nyari kalau ada orang lagi main jangan iseng. Aku bingung deh. Di rumah, ibuku menempelkan kertas di kulkas, tapi tidak memakai lem. Ibuku memakai magnet. Dan sekarang papan catur ini aku angkat, tidak jatuh juga. Dia bilang pakai magnet juga. Magnet itu apa sih? Kamu kalau mau nanya magnet sama aku, tapi kalau mau dijawab sama Fadil dan Dea. Guys, yang mau jawab kamu. Arif, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya saling tarik-menarik. Contohnya pada catur ini. Tetapi jika kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Bagaimana, Arik? Apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh, aku sudah mengerti sekarang tentang magnet. Ya, aku jalan lagi ya. Halo Sobat X-Science, senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, X-Science, Eksplorasi Sains. Sobat X-Science, jika sebuah magnet kita potong terus-menerus, maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil. Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer, alias magnet domain, yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda. Tapi ada juga loh benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang mari kita perhatikan perbedaan berikut ini. Magnet bisa menarik paku dan klip kertas. Namun, magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting. Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis, sedangkan sendok plastik termasuk benda non-magnetis. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi begitu sobat. Sobat X-Science, sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu. Yang pertama, magnet menarik benda magnetis. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya seperti paku, peniti, penjepit kertas. Sebaliknya, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis, seperti kayu, kertas, dan batu. Sifat yang kedua adalah magnet mempunyai dua kutub.
biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama, maka magnet tersebut akan tarik-menarik. Loh, kok bisa ya Sobat X-Science? Ternyata hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet. Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet. Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet, gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya. Yang terakhir, gaya magnet dapat menembus benda tertentu. Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut. Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains, kita menyadari akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya. Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan dan dapat menambah rasa syukur kita. Oke, sudah menonton video tadi ya. Bagaimana videonya, bagus tadi? Sekarang coba setelah kalian menonton video tadi, ayo silahkan untuk bisa membuat pertanyaan ataupun komentar ataupun apa. Ayo bisa silahkan untuk bertanya jawab tentang video yang telah kita tampilkan tadi. Coba Pak, saya ingin membuat pertanyaan. Ya, bagaimana? Pebi. Saya tulis pertanyaan. Di dalam magnet terdapat berapa kutub, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Di dalam magnet terdapat berapa kutub? Terima kasih, Pebi. Iya, ya. Pak. Oke, bagaimana teman-teman Pebi pendapatnya? Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Pebi tadi? Saya, Pak. Siapa? Chris. Ya. Coba Chris, bagaimana pendapat kamu, Chris? Di magnet itu ada 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Chris ya. Bagus sekali jawabannya. Skornya 100 itu ya. Oke, jadi terima kasih nilainya, Pak. Ya, sama-sama Chris. Jadi anak-anak, terutama tadi Pebi yang bertanya bahwa sudah dijawab oleh teman kamu namanya Chris tadi bahwa di dalam magnet itu terdapat 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ya, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Lina. Bagaimana cara membuat magnet? Oh, bagaimana cara membuat magnet? Ya. Ada yang mau menjawab? Barangkali sudah ada yang punya referensi, pernah membaca. Ya, itu kan literasi. Boleh saja. Siapa coba yang mau menjawab? Ada enggak? Bagaimana cara membuat magnet? Saya, Pak. Oh, Pebi, ya bagaimana? Ya, waktu itu kakak saya kan bikin magnet. Yaitu dengan cara digosok-gosok, Pak. Besinya digosok-gosok sama magnet itu. Iya. Bener Pak, nempel Pak besinya, pasti tempelin ke besi yang lain. Pas dicobain. Bener nggak tuh Pak, cara kakak saya bikin magnet? Bagus sekali. Kamu telah punya pengalaman mengamati kakak kamu untuk membuat magnet. Iya, betul bahwa itu adalah salah satu cara membuat magnet, yaitu dengan cara digosokkan ya. Oke, itu sudah betul bahwasanya memang magnet bisa dibuat, salah satu caranya tadi yang dipraktekkan oleh kakak kamu, yaitu dengan cara digosokkan. Ya, pertanyaannya Lina sudah dijawab tadi oleh Pebi ya, berdasarkan pengalaman Pebi. Bagus sekali Pebi, kamu suka mengamati juga tentang aktivitas yang dilakukan oleh saudaranya. Iya Pak. Baik.
Ya, siapa lagi ini? Oh, yang laki-laki ini gimana? Mas Oka, Mas Marno, kok diam saja ini? Apa pertanyaan kamu? Apa komentar kamu tentang video tadi? Saya pernah lihat Pak, Ya. bapak saya kan bengkel Pak. Bapak saya kan bengkel. Ya. Waktu itu ada itu apa kayak mur itu jamur dalam. Terus bapak saya kok menggerakkan apa obeng. Ya. Nah itu terus kemudian untuk mengambil itu, apakah seperti itu Pak ya? Membuat Iya, Pak ya? Oke. Bagus sekali pengalamannya si Mas Oka ini. Karena bapaknya bengkel kan itu banyak sekali benda-benda magnetis. Nah ini coba siapa yang mau mengomentari pertanyaan dari pengalaman si Oka ini? Coba siapa? Berarti obengnya ada magnetnya, Pak. Iya. Di obengnya ada sifat magnetnya ya, Pak. Oh iya. Iya. Di obengnya ada sifat magnetnya. Terus apa lagi? Yang bisa menarik apa tadi baut tadi Pak dari Baut kecil yang jatuh ya. Jadi anak-anak, tadi pengalaman Oka terjadi seperti itu memang benar. Karena apa? Bahwa di dalam obeng tersebut di ujungnya terdapat gaya magnet ya. Sehingga ujung obeng tersebut bisa menarik benda magnetis yang kecil seperti baut atau mungkin paku. Ya pokoknya benda-benda kecil mungkin jarum ataupun klip ya yang termasuk benda-benda magnetis ya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, tadi di dalam video itu kan menyebutkan bahwa sifat-sifat magnet itu ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 Pak, ada 4. Ya, satu apa? Ada 4. Ada magnetis Pak. Yang satu itu menarik benda-benda magnetis. Yang kedua apa? Memiliki 2 kutub. Memiliki 2 kutub, yaitu kutub mana saja? Kutub utara dan selatan. Yang ketiga apa? Gaya tarik kuat. Ya. Gaya tarik terkuat pada magnet terdapat pada ujung magnet atau di kutub. Terus yang keempat apa? dapat menembus benda-benda tertentu. Coba ini saya bertanya, mengapa magnet yang kutubnya sama didekatkan maka terjadi tolak menolak? Karena yang adanya persamaan muatan pada kedua kutub magnet, Pak. Karena adanya yang menimbulkan dia akan tolak menolak. Oke, sebetulnya magnet ini mengeluarkan gayanya, tapi gayanya ini adalah keluar ke kutub utara. Jadi yang selatan menuju ke kutub utara, yang sama juga. Maka keduanya terjadi tolak menolak. Nah, tapi kalau dihadapkan dengan magnet yang berbeda kutub antara utara dan selatan, maka tadi akan terjadi yang namanya tarik menarik. Begitu? Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Berarti sudah jelas? Sudah jelas. Ini nanti akan sampai kepada yang namanya cara membuat magnet. Jadi sudah tahu sifat-sifatnya, maka nanti kita sudah tahu persis magnet seperti apa, sifat-sifatnya apa. Nah, ternyata kita ini juga bisa membuat magnet sendiri. Kan kita tahu bahwa memang magnet ini kan terdiri dari 2 jenis. Magnet alam dan magnet buatan. Iya, betul sekali. Magnet alami dan magnet buatan. Karena ada magnet buatan, maka kita pun bisa membuat magnet sendiri. Nah, kita kan sudah kelas 6 nih. Maka nanti kita akan mencoba untuk cara membuat magnet. Nah, anak-anak, dalam hal ini nanti kita akan bekerja kelompok ya. Karena di sini nanti itu kan ada 3 cara membuat magnet, ada 3, yaitu yang pertama dengan cara digosok, yang kedua dengan cara induksi, dan yang ketiga dengan cara mengalirkan arus listrik.
atau dengan cara elektromagnetik ya. Alat-alatnya adalah berupa magnet, paku besar dan paku kecil. Nih lihat, Pak Guru juga bawa ini ya. Ini ada paku besar, paku kecil, ada lilitan ya. Kemudian ada juga batu baterai ya. Jadi itu. Jadi Pak Guru juga mempersiapkan alat-alatnya sehingga nanti bisa mengontrol kalian dalam melakukan ini ya. Jadi ini yang pertama ini adalah untuk kelompok 1 nih ya. Membuat magnet dengan cara digosok ya. Alat-alatnya tadi ada magnet, ada paku besar dan paku kecil. Nah, ya ini dengan cara digosok. Kemudian ada yang kelompok 2 nanti dengan cara induksi ya. Yang kedua dengan cara induksi ya. Dengan cara induksi nanti alat yang diperlukan hanya paku besar, paku kecil dan magnet. Ya. Nanti ini langkah-langkahnya kan tadi sudah terdapat di dalam LKPD itu ya. Kemudian yang kelompok 3 yang elektromagnetik atau yang dengan cara mengaliri arus listrik ya. Itu alat-alatnya yang diperlukan adalah ini ada baterai ya. Baterai seperti ini, baterai ini. Nah, kelihatan nggak baterainya? Pak Guru juga pegang baterai nih ya. Baterai, kemudian ada lilitan kawat, kemudian ada paku besar dan paku kecil. Itu ya, alat-alatnya itu. Nah, sekarang boleh untuk melakukan ini, membuat magnet dengan cara digosok, yaitu nanti jumlah gosokannya ini sudah ditentukan tadi dalam LKPD-nya ini. Ada 5 kali gosokan, nanti setelah digosok 5 kali, ingat menggosoknya searah ya. Setelah digosok 5 kali, nanti di sini akan paku kecilnya akan berapa? 15 sampai 30. Nah, setelah itu nanti kesimpulannya apa? Itu yang untuk kelompok pertama, ya. Untuk kelompok yang kedua, itu kan nanti juga pakai paku besar, paku kecil dan magnet, ya. Nanti ada mulai jarak 6 cm, nanti paku kecilnya yang nyandal berapa, kalau dijarakkan dengan 4 cm berapa, 2 cm berapa, sampai dengan 1 cm. Nah, nanti setelah itu kamu bisa mengambil kesimpulannya itu apa. Ya. Yang terakhir ini yang menggunakan arus listrik, yaitu dengan menggunakan baterai dan kawat lilitan, serta paku kecil dan paku besar. Ya. Nanti kalau dililit 5 lilitan ini berapa jumlahnya, sampai dengan 20 lilitan itu berapa. Nah, kesimpulannya nanti seperti apa. Oke, Pak Guru akan memberikan waktu selama 15 menit untuk masing-masing kelompok. Nanti ya, semua kelompok perwakilannya harus presentasikan hasilnya. Ya. Pak, baik. Selamat bekerja ya. Iya, Pak. Masing-masing kelompok sudah siap untuk mempresentasikan hasilnya ya. Iya, Pak. Bagus. Bagus sekali ya. Ternyata kalian hebat ya. Oke, sekarang untuk kelompok pertama, siapa yang mewakili kelompok pertama? Febi, saya, Pak. Febi? Ayo, Iya, silahkan Pak. Febi. Bagaimana hasil kelompok kamu? Percobaan yang ini ya Pak, yang di sini ya Pak, yang 5 lilitan ini ya Pak. Oh, kelompok kamu kan cara digosok. Oh iya, cara kelompok digosok. 1. Ya. Apa? Oh ya, ya. Ya. Jumlah gosokan dari diskusi yang kelompok 1 sudah kita kan percobaannya. Kalau 5 kali gosokan itu jumlah paku yang menempel ada 1 Pak. Oh, ya terus. Terus yang 15 kali gosokan ada 4 paku Pak. Oh iya. Terus yang ketiga 30 kali gosokan lebih Wah, banyak bagus Pak. sekali. 6 paku Pak. Iya Pak. Terus Jadi bagaimana kesimpulannya semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetannya semakin besar Pak. Bagus sekali. Oke, dari kelompok 1 yang diwakili oleh Tebi. Ya, terima kasih ya, Pak. sama-sama Tebi. Bagus sekali sudah bekerja sama dan sudah menghasilkan presentasi yang sangat luar biasa ya. Sekarang kelompok 2 diwakili siapa? Pak Muti. Boleh Muti. Ya, Muti boleh diwakili Muti di kelompok 2. Ya Pak, jadi hasil percobaannya Pak, kalau jarak paku besar dengan magnetnya 6 cm,
paku yang menempel ada 1. Kalau jaraknya 4 cm, paku yang menempel ada 2. Kalau jarak antara paku sama magnet 2 cm, paku yang bisa nempel itu 4, Pak. Kalau jaraknya 1 cm, pakunya 5. Jadi kesimpulannya itu, Pak, kalau semakin dekat jarak antara paku dengan magnet, berarti sifat magnet yang dimiliki oleh paku besar semakin kuat. Iya, bagus sekali. Terima kasih Mutia sudah mempresentasikan mewakili kelompok 2. Oke, sekarang yang kelompok 3 coba. Ya, saya Pak, kelompok 3. Nah, Ina, kelompok 3 Ya, silahkan. jadi kita sudah mempraktekkan membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Yang pertama tadi kita membuat dengan 5 lilitan dan hasilnya adalah 2 paku yang menempel. Kemudian yang kedua dengan 10 lilitan itu ada 4 paku Pak yang menempel. Terus yang ketiga itu dengan 20 lilitan ada paku sejumlah 8 yang menempel. Bagus Jadi sekali. kesimpulannya ya Pak, semakin banyak lilitan pada paku maka akan semakin banyak ini paku yang nempel. Semakin besar pula magnet yang dihasilkan. Iya, bagus sekali. Terima kasih Lina. Ayo aplaus buat kalian semua, tepuk tangan. Wah, hebat sekali. Ya, semuanya Ya, Pak. presentasinya mendapatkan nilai 100, luar biasa. Baik, untuk pembelajaran ini kalian semua sudah bisa memahami ya tentang sifat magnet dan kemudian mempraktekkan membuat magnet. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oke. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan berikutnya, yaitu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu formulir pengiriman barang. Ada tahu? Kemarin kan sudah pernah belajar formulir ya, kita tinggal meneruskan saja untuk formulir pengiriman barang. Pernah nggak mengirim barang? Pernah, Pak. Pernah. Mama Lewat Belum. pos itu atau lewat jasa ekspedisi pernah ya? Iya, Ma. Belum Ya. pernah. Belum Pak. Belum, Pak. Kami awani Mama pernah, Pak. Ke kantor Oh, ya, Pak. berarti pernah ya nih Ibu nemani Bapak untuk apa namanya mengirim barang ya? Iya, Pak. Di kantor. Ya, di sana pos ya. Di kantor pos pasti sebelum barang dikirim akan mengisi belangko dulu kan? Iya, Pak. Mama, Formulir itu ya. Iya, tulis. Ya, itu namanya belangko apa namanya? Formulir pengiriman barang. Kiriman barang. Di sana ada informasi apa saja? Ada nama, Pak. Nama pengirim. Ada data. Ada nama penerima. Iya, data, Ya. Pak. Data Ya, data ya, isinya data. Data penerima dan data pengirim. Ya, oke. Kita lihat videonya ya. Ayo perhatikan contoh formulir yang telah diisi berikut ini. Adapun bagian-bagian dari formulir pengiriman barang adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah data pengirim yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon. Bagian yang kedua yaitu data penerima yang terdiri dari nama, alamat, dan nomor telepon. Selanjutnya yaitu data barang yang terdiri dari 1. Barang yang dikirim. Di sini dapat berupa baju atau pakaian, buku, dan sebagainya. Yang kedua, berat barang. Semakin berat barang, maka semakin besar biaya pengirimannya. Yang ketiga, jenis pengiriman. Di sini ada 2, ada ekspres dan ada reguler. Untuk ekspres biasanya bisa dikirim dalam 1 hari, dan reguler itu biasanya 3-4 hari. Bagian formulir pengiriman barang berikutnya yaitu tanggal pengiriman barang. Dan yang terakhir adalah
tanda tangan, dan nama. Di sini kita akan menuliskan nama dan tanda tangan kita. Begitu juga dengan petugasnya. Bagianlah bagian-bagian dari formulir pengiriman barang. Oke, ya. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas sekali ya? Ya, jadi itu Sudah, Pak. tentang formulir pengiriman barang, ya? Sudah dilihat, Pak. Ya. Oke. Ada pertanyaan tidak ini tentang formulir pengiriman barang dari penjelasan tadi? Sudah, Pak. Sudah paham. Ya. Baik, berarti dalam LKPD ya yang sudah diberikan sama WA tadi, kalian di sini disuruh ya untuk mengisi formulir pengiriman barang ya. Masih dalam kelompok sama-sama itu ya. Kalian di 3 kelompok tersebut kamu kerjakan bersama-sama sama temannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menulis formulir pengiriman barang. Karena kalau terjadi kesalahan dalam formulir pengiriman barang akan berbahaya bagi pengirim itu sendiri. Kalau Iya, barang Pak. itu tidak sampai ya, nanti kan yang rugi adalah yang mengirim. Yang menerima juga menanti-nanti kok barang tidak kunjung datang. Ternyata ada kesalahan dalam waktu pengisian formulir pengiriman barang tersebut. Oke ya, pada akhir pembelajaran ini Pak Guru memberikan evaluasi. Evaluasi karena daring ya, nanti kamu bisa mengeklik ini ya, menggunakan Google Form. Oke, sudah jelas ya instruksinya ya? Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Maka pada hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kita sudah belajar apa saja hari ini? Magnet, Pak. Magnet ya. Magnet. Tadi kita belajar tentang magnet. Magnet itu adalah benda-benda yang bisa menarik apa? Benda magnetis ya. Benda. Ada sifat-sifat magnetnya itu ya. Kemudian ada juga apalagi tadi percobaan membuat magnet yang menggunakan 3 cara itu, dan yang terakhir adalah kita mengerjakan formulir pengiriman barang ya, mengerjakan atau mengisi formulir pengiriman. Bagaimana pembelajaran pada hari ini melalui tatap maya? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah kalau bisa menyenangkan ya, sehingga nanti kita mempunyai semangat untuk tetap belajar walaupun dalam suasana pandemi. Ya, jangan lupa bahwasanya untuk pembelajaran berikutnya besok hari itu adalah mempelajari masih di tema 5 tapi pembelajaran yang 4. Hari ini kan pembelajaran 3 ya. Nah, tugas mandiri di rumah, coba kalian ulangi lagi praktek cara membuat magnet itu sehingga kamu betul-betul bisa memahami dengan baik ya. Dengan memahami percobaan pembuatan magnet, maka kamu akan merasa bersyukur bahwa Allah telah menciptakan alam ini, di antaranya magnet yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita sebelum ditutup pelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nanggapi nih Pak Kardoko. Iya Bu, monggo Bu, silahkan. Ya, ini teaching Pak Kardoko nih sangat bagus. Terima kasih Bu. Tersusun rapi materinya secara keseluruhannya, mulai dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan inti, pembelajarannya sudah bagus. Terima kasih Bu. Video kemudian video pembelajarannya banyak dan bervariasi. Para gurunya juga jelas. Iya, terima kasih. Interaksi pada siswa bagus dan bersemangat nih Pak Kardoko. Iya Bu. Untuk kedepannya lebih bagus lagi ya Pak. Iya Bu, terima kasih Bu masukannya. Ibu Farida.
Ya, terima kasih Ibu Pak. Itu dia ada ke belakang tadi ya. Maaf. Iya Bu. Iya Pak, maaf Pak Eko. Iya Bu. Ya, ya kalau menurut saya penampilan Pak Kedoko sudah bagus, sudah ada animasinya, penampilan banyak. Tapi waktunya nggak terlalu lama itu cuma ya. Lama kali ya Bu. Ya. Kebablasan. Ya baiklah untuk penguji 1 cepat tadi Bu Kris. Siapa ya? Cepat penguji 1 aja. Ya, silakan Ibu Kris dengan Bu Merlin nggak salah ya. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk penampilan Pak Kedoko ini saya nggak bisa berkata-kata. Semuanya saya rasa sudah bagus. Rinciannya dari pendahuluan, inti dan penutup juga sudah lengkap semua. Itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan lanjutkan Ibu Marlina. Ya, saya coba menurut saya penampilan Pak Kedoko ini memang sudah cukup bagus Bu, mulai dari kegiatan awal, inti dan juga penutup sudah semua cukup bagus. Pokoknya Pak Kedoko jos, mantap. Terima kasih Bu.